Pada saat ini kami sudah berada di Panti Asuhan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia di Jalan Kanan Sudi, Tanjung Priok, Deli Serdang. Pada saat ini kami mewawancarai salah satu pengurus panti, yaitu Pak Suki Al-Hawa. Kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan nanti mengenai pengurus panti asuhan, pelayanannya dan jumlah anaknya. Baik, selamat siang Pak. Ya. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai panti asuhan ini. Yang pertama, saya Tiara Kanisintia dari 20.09.09. Sampai detik dengan yang 2009 2007. Saya sendiri adalah pengusaha dari Jadi, 20 mudah dua tidak. Jadi kami berada di sini mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara. Kami tahun 2020 jurusan ilmu kebiasaan sosial. Pertanyaan kami yang pertama itu kami mau tahu Pak identitas pemilik panti Pak. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kita bisa sama-sama bertemu dan dialog atau wawancara di siang ini dan salam kenal untuk adik kami sekalian. Ya. Nah, kami dan saya yang bertindak secara struktural kepengurusan, secara badan kepengurusan saya bertindak sebagai pengawas, dan di dalam pelayanan di panti saya bertindak sebagai pembimbing adik-adik panti juga sekalian. Nah, nama lengkap saya Suki Al-Hawa. Saya lahir besar di Nias, ya, dan hari ini saya selain pelayanan di panti ini, saya pelayanan utamanya saya seorang pembantuan. Saya seorang PTK. Ya, apa dalam pelayanan kami sebagai aktivis atau pendukung yang maksud penanggung jawab. Jadi di sini bersama dengan pengurus yang lain, selain saya ada juga yang bertindak sebagai yang beraktivitas untuk membantu PDD sebagai misalnya yang satu aktivitas untuk aktivitas saya. Mungkin kita dapat info Pak dari kami. Ya. Pemilik panti katanya sekarang lagi gini ya Pak? Ya, kalau pendiri pantinya memang berada di Nias. Beliau juga seorang abad Tuhan di Belama, yang di daerah jauh dari kota. Nah, ya itulah nanti mungkin dengan pertanyaan lanjut dan mungkin nanti sebelum sampai ke pertanyaan itu mungkin beliau terdorong hati untuk mendirikan panti dan bersama dengan panti yang lain, pengurus-pengurus yang lain itu sesuai dengan nama pantinya sendiri, ya, bakti kasih, ya. Nah, kami membentuk sebuah wadah yang dengan rumah di sini sebagai sarana untuk anak-anak Indonesia turut untuk mengambil bagian memperhatikan ya adik-adik kita atau anak-anak yang di pelosok-pelosok pedalaman yang mungkin dalam kondisi tertentu mereka anak-anak yang kurang beruntung misalnya dari aspek ekonomi, karena ekonomi rendah dan tidak mampu, atau yang bahasa normalnya misalnya bahasa formalnya miskin misalnya. Di aspek kekeluargaan, anak-anak yang ada di sini itu ada sebagian dari broken home yang pernah papa mamanya cerai, lalu nikah lagi. Nah, ini kan kita perlu melepaskan keberantakan image dan psikologis dari anak-anak itu sehingga kita bisa membangun sebuah pandangan mereka. Ya. Nah, beliau karena pelayanan di Nias, sehingga kerjasama dengan kami yang ada di Nias, di Nias, untuk kami yang terlibat aktif untuk mendampingi dan membentoring, membimbing anak-anak di panti ini. Nah, sehingga sebenarnya bukan hanya kami pengurus ini yang boleh terlibat untuk memperhatikan panti ini, sehingga namanya Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia. Berarti karena mereka ini adalah generasi-generasi kita juga yang menjadi adalah penerus bangsa ini, sehingga semua warga Indonesia ya kita terlibat membantu pemerintah sebenarnya mengambil alih sebagian kecil dari sekian banyak dan besar tanggung jawab pemerintah dengan misalnya membangun sebuah wadah atau seperti institusi yayasan untuk menjangkau dan menjaring anak-anak yang patut untuk kita bisa tunjukkan kasih, berikan keadilan, bisa salurkan kesejahteraan melalui misalnya di aspek pendidikan, aspek psikis, ya aspek apa namanya kehidupan manusia normal, ya, menikmati suasana bersama dengan teman-temannya sebagai anak kayak gitu. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, panti ini berdiri mulai tahun berapa? Nah, memang kalau pasien kita ini belum berumur lama, belum berumur tua,
baru di dalam tahun 2022 ini ya, baru di awal tahun kemarin karena pemikirannya ada tindakannya untuk nantinya. Ini sedikit banyak tentang dari asal mereka ini banyak dari mana? Memang sementara ini walaupun nanti secara jangkauan kita tidak menutup hanya untuk misalnya ya, tapi untuk memang awal ini yang masuk ini atau yang kita terima ini kita ada dari NIAS. Jujur kami kasih tahu bahkan ada yang sudah SMP masih untuk membaca itu masih kelabakan sekali. Ada yang kelas 4 sama sekali kesulitan untuk membaca. Bahkan untuk mengajar pun bisa berjuang luar biasa ya. Ada yang kelas 2 sekarang tidak baca. Nah ini semua walaupun secara pribadi saya tidak otomatis langsung secara absolut gitu ya menyalahkan suatu institusi asal ya sekolah asal, tapi ini memang saling ada keterkaitan mata rantai di dalam pendidikan. Bisa ada faktor daripada sekolahnya, bisa ada faktor dari lingkungan yang sudah lama, budaya belajar kita di kota dengan misalnya itu pasti berbeda. Kita memberikan mereka suatu motivasi dorongan supaya apa? Kita ini nggak mau seperti ini terus, dan kita harus maju. Pertanyaan selanjutnya Pak, untuk saat ini jumlah anak yang berada di berapa? Ya, sementara ini anak-anak ada 20 anak. Yang kita lihat sini ada 20 anak. Ada 2 orang yang belum sekolah, belum TK. Ada yang SD, ada yang SD kelas 4, ada SD kelas 5, ada SD kelas 6, dan ada SMP, dan ada SMA juga. SMA. Ada nggak Pak batasan yang jumlah anak yang ditampung dari panti ini Pak? Ya, kalau batasannya secara tertulis belum ada. Tapi memang ini sering ada hubungan bagaimana kekuatan yayasan, kekuatan penting untuk terus. Itu yang bisa menjadi limitasi dan akan terbuka untuk masih boleh masuk atau tidak boleh masuk. Belakangnya dari keluarga Bumbu. Ya. Ini ada dari orang tua adik-adik ini dari keluarga mereka yang menanyakan keadaan anak mereka Bumbu Bapak itu. Ya masih lah ya masih. Walaupun tidak ada pihak, tapi pasti ada bagi mereka yang nanya anak-anak apakah mereka semakin maju ada bermain kakaknya. Ini dari keluarga-keluarga yang belum mampu ya, sehingga ya belum ada kegiatan ekspansi bersama misalnya atau finansial lain misalnya belum. Masih hanya sebatas menanya kabar. Ya, wajar tanya kabar. Anaknya tapi kita tidak pulang ya. Ya, dan memang ada juga bisa terjadi kekeliruan dengan yayasan atau yayasan. Kalau tidak tujuannya motivasinya benar, bisa salah juga panti, bisa menjadi apa ya adik-adik atau anak-anak di panti itu menjadi alat atau instrumen untuk apa? Ya, dapat uang atau misalnya dimanfaatin. Nah, makanya kalau sama ada ini saya berbuka dan terus yang lain, kami sering ngomong bahwa kita di sini deh, kalian jangan malas belajar. Karena tujuan kita di sini ini supaya kalian benar-benar suatu hari ke depan kamu benar-benar menjadi manusia yang berkasih berkualitas dipakai di masyarakat. Ya, kita di sini bukan bisa memanfaatkan bagian Tuhan. Tapi kita di sini berjuang. Saya jadi driver ojol gitu untuk bisa sedikit saya bisa ambil bagian selain saya menjadi pembimbing untuk kalian. Kalau tujuan saya untuk memanfaatkan kalian, ya, saya pergi kerja ojol drive, gitu. Ya udah saya tunggu hadiah atau bantuan itu dan kalian baru saya pakai itu. Tidak. Berikutnya adalah supaya anak-anak yang ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian, kebutuhan pendidikan, ya kita dukung mereka. Makanya sesuai dengan sini kayak misi kita, ya. Ini rumah hanya sebagai wadah. Ya, kita mewadahi mereka untuk menyediakan suatu kesempatan bagi mereka sama seperti yang lain bisa menikmati apa yang patut mereka nikmati dalam negara itu. Yang sambil misalnya ya, merawat mereka, membesarkan mereka, ya kita perlu kasih sayang. Ya. Walaupun harus ada disiplin. Ya. Pendapat Bapak tadi bahwasanya setiap pengurus panti itu harus bersikap terbuka kepada anak-anak. Supaya apa? Mengantisipasi perspektif mereka. Iya. Bahwasanya saya ada di panti ini bukan Ya, dan supaya mereka lepas dari tekanan, baik tekanan psikis, ya, pun juga tekanan secara lingkungan, ya kan? Sehingga sering kita memberikan mereka dorongan. Ya, ini walaupun kita mau ini kita yang bertanggung jawab untuk mengurus itu. Ya. Selanjutnya,
Untuk mengenai program apa sih Pak yang kira-kira sudah dijalankan di pagi ini dalam rangka membangun karakter anak? Nah, untuk pembangunan karakter anak, karena kami sebagian besar pengurus adalah sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, kita memakai metode pendidikan iman Kristiani untuk mendidik karakter mereka. Itulah sebabnya, contoh misalnya setiap malam kami ada suatu seperti biskop atau kebaktian bersama untuk misalnya saya menasihati mereka yang membaca firman Tuhan atau Alkitab dalam konteks Kristen, membaca Alkitab sebagai panduan untuk moral mereka. Karena kalau di dalam Alkitab penuh dengan panduan-panduan moral, gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, seperti apa anak-anak terhadap orang tua, seperti apa anak-anak terhadap para pengajar, pendidik, mentor, yang ada acuan-acuan firman Tuhan untuk itu. Dan saya yang langsung terlibat untuk memberikan mereka, berikan orang. Makanya kami coba ditanya dulu, kalau gitu, ada yang bisa angkat ketemu dengan siapakah, mau ketemu dengan siapakah. Nah, anak-anak kan berbudaya dengan dan mental masih mungkin ada pengaruh juga. Ya, mental itu mempengaruhi juga, dia bisa berani ngomong kan, respect dengan orang, respon dengan orang, itu ada pengaruh mental juga. Kita juga di kuliah, waktu kalian baru masuk kampus, udah pasti tidak seperti hari ini kan? Ya, baik itu sesama pun, belum seperti respectnya hari ini dengan yang waktu baru 1 bulan di kampus kan? Tapi seiring waktu, mental semakin terbentuk. Dengan contoh misalnya, waktu misalnya SMP disuruh wawancara seperti kan, tidak seperti ini, luasnya untuk ngobrol kan. Tapi dengan sekarang, seiring dengan semakin ada pengetahuan, ada suatu pengertian, ya bisa. Yang saya mau tanya, saya ngerti apa yang saya tanya. Oke, kira-kira Pak, kalau tahu yang fasilitas apa sih yang disediakan sama Panti ini untuk meningkatkan kreativitas anak dan Panti ini? Kalau secara fasilitas apa ya, pelengkapan anak-anak, memang awal-awal kita minimal, bahkan sangat-sangat kreatif sekali waktu kita baru masuk, baru berdiri. Tapi seiring waktu dengan kita juga menyampaikan permohonan doa dukungan ke publik melalui medsos, akhirnya satu persatu lewat waktu ada orang-orang yang betul ambil bagian sama seperti kita, memperhatikan, memberikan berbagai bantuan. Ini salah satu seperti meja ini, ya puji Tuhan, ini kamu ya disupport. Lalu kemudian kita kasih kemarin baju supaya karena waktu awal kami beli rancangan baju, ya kan? Nah, ada tamu datang, lihat ini kasihan dia ada lemari, dan mereka tanya ada lemari nggak? Mungkin mereka ada dengan teman-temannya calling atau ngobrol, mereka turun berpartisipasi. Nah, lalu misalnya pengembangan kualitas pendidikan, kita mendidik mereka selain kami dari dalam secara internal, misalnya harus kami kontrol mereka misalnya belajarnya, mengakan belajarnya. Puji Tuhan juga kami ada tamu juga seperti kakak-kakak dari USU yang praktek gitu kan, yang bertugas akhir akademiknya, PKL-nya, mereka juga ada beberapa data-data seperti ini. Lalu kemudian kami setelah ada alat musik keyboard, kita kembangkan mereka tambah dengan alat belajar yang misalnya belajar keyboard. Seruling juga, kita perkenalkan mereka seruling, walaupun enggak jauh-jauh banget saya atau tidak itu belajarnya. Tapi kalau tidak kita mencoba itu supaya ada apa? Karena motivasi belajar ini juga bisa lingkungan pengaruh, dan bisa juga dengan misalnya karena dia kapok. Senang juga saya lihat alat musik gitu ya, misalnya dia senang lihat orang video kan, dia nonton video misalnya. Ya kan, setelah dia lihat alatnya, tertarik hatinya, termotivasi hatinya. Ya kan, nah kita dukung mereka kalau misalnya ada mereka kayak ini, suka dengan musik dan dari promo. Puji Tuhan, yang berbahan jadi, ya ada yang sudah janjikan untuk misalnya keyboard, dari ada yang berbahan ini terrealisasi baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, sistem pendanaan, bagaimana sistem pendanaan di Panti ini Pak? Apakah ada dari MOU dari pengurus Panti atau ada dari lembaga lain atau bahkan dari pemerintah? Ya, sementara ini ya kalau dari aspek pihak pemerintah belum lah, karena memang juga kami dari yayasan belum mengajukan atau melengkapi atau mendaftarkan diri kepada pemerintah seperti Indonesia misalnya, karena kami baru melengkapi berkas-berkas dan juga mungkin untuk jumlah anak mungkin belum memenuhi syarat dari segi jumlah anak. Lalu kemudian untuk pendanaannya masih pure atau masih murni bergantung dari pengurus dan
para donatur atau dermawan yang bisa mengambil bagian dari donatur kami juga. Ya, kalau misalnya seperti uang anak sekolah, ya, uang PLN, ya, terkadang ada PLN yang PLN dan PDAM, terkadang ada tamu yang membantu, ya, dan uang sayur murni dari masih pengurus utama. Bekerja sosial, ya, dalam definisi relawan, ya, ya, seperti kami dan teman-teman kami beberapa pengurus, ada teman saya juga pembimbing. Memang mereka terkategorikan dalam relawan, memang relawan, gitu. Karena kita memang tidak memberikan uang minyak kan, atau uang terima kasih kan, atau uang uang transport gitu, enggak. Kita masih murni, bahkan seperti sekilo pun kadang kami masing-masing siapa yang pembimbing maupun material kayak menyiapkan spidol masing-masing. Ya, belum ada apa kita memberikan misalnya kayak tunjangan, belum, masih murni mereka ada kasih pengabdian kasih semuanya mengurus dapur juga gitu. Ya, memang juga kita nggak ada kasih tempat program atau ya, masih apa adanya yang bisa kita bantu. Kalau misalnya coba obat ya di flu lagi demam, ya mungkin kita bantu. Bagaimana sistem atau tahapan pelayanan yang diberikan oleh pihak panitia pengurus, Pak? Ya, tahapannya misalnya contoh lingkup harian mereka, misalnya pagi bangun gitu ya, bangun kita bangun mereka jam 4-an jam 4:30 gitu. Lalu nanti ada kita berikan diskon namanya atau baktian bersama pagi ya, untuk misalnya bernyanyi ya, terus kita dengarkan mereka untuk menjalani hari ini misalnya di sekolah supaya tanggung jawab, supaya semangat ya. Lalu nanti setelah pulang sekolah mereka beraktivitas, makan, lalu tidur. Sementara itu habis tidur mereka nanti ada waktu untuk belajar dan main. Nah, jam 8 malam lagi, jam 6 sore makan, jam 6 sore makan, jam 8 malam waktu bersama lagi sampai jam 10. Jam 10 selesai pulang mereka tidur. Ya, seperti itu lalu lintas hari-hari mereka. Perkembangan seperti hari ini untuk pelayanannya, mereka kan psikologisnya masih lemah. Akhirnya kita mencoba dengan aktivitas sehari-hari melatih mereka bersama. Lalu kemudian kita ingin mereka bertambah soft therapy untuk semangat mereka, bertambah mereka menghafal bahasa Inggris, vocabulary yang misalnya kerja, bagian bukan nama hari, nama bulan. Nah, ini masih awal-awal kan, masih belum banyak juga, dan karena masih belum banyak waktu, ya, kita pelan-pelan untuk membangun mereka kepada semangat belajar. Ditambah juga ada mahasiswa praktek itu diajarin mereka matematika, ya. Kalau komputer sama apa ya, laptop masih belum kita sekarang fasilitas belum ada, ya kan? Sehingga belum kita budaya juga untuk mereka komputer, ya. Karena dengan sekarang belum ada kemampuan sebenarnya, tapi ini kita melengkapi mereka masih belum ada. Lalu kemudian kita tidak membuat menyediakan TV ke mereka sengaja, karena ini kita sengaja merubah budaya dari desnya ke sini. Jangan sampai tiba-tiba dari desnya ke sini ketemu TV, akhirnya nanti otak dan pikirannya terbentuk hanya terkonsep untuk apa? Sinetron, ya kan? Ada kebijakan tertentu atau peran dari pemerintah yang berkaitan dengan panti asuhan ini dalam menjalankan memang harus kami lakukan. Rindu dan berharap bisa ada dari pemerintah juga yang boleh mendukung kami ini dari segi aspek ilmu pendidikan anak, pendidikan psikologi anak, memang berharap. Nah, sementara ini memang masih belum ada ya, belum ada, tapi mungkin nanti ke depan bisa jadi ada ya, dan melalui nanti bisa ada yang bisa menyampaikan informasi untuk mereka, kita atau tetap kami bisa ada ya. Karena pemerintah perlu juga ada keterlibatan misalnya untuk memfasilitasi ya, mengakomodasi kebutuhan anak ya, melalui kartu-kartu misalnya yayasan yang ada, mungkin dari segi misalnya pendidikan anak atau memberikan informasi kepada kami atau yayasan hal-hal apa yang harus dihindari di dalam pelayanan nanti, apa yang pernah misalnya jadi
terjadi kepada panti atau kepada yayasan yang perlu panti ketahui supaya jangan misalnya seperti kayak kami yang belum banyak ilmu misalnya terjebak keliru pula kan. Nah, kita tidak lakukan karena murni tujuannya adalah supaya anak ini bisa mendapatkan suatu keadilan di dalam kedaulatan bangsa sebagai warga negara Indonesia. Berarti cuma pemerintah yang materi sama diarahkan Diharuskan ya. Kalau belum ada titik ini, ya, tapi mungkin ke depan bisa terus berjalan. Oke. Apakah panti ini menjalin kerjasama dengan pihak luar, tapi dalam rangka berdua? Sementara ini yang belum ya. Karena sekali lagi ini karena satu secara umur masih muda baru ya, sehingga misalnya kita karena perlu juga selektif nanti organisasi mana yang bagus juga, ya kan? Kalau hanya sebatas misalnya beranggotakan organisasi tidak ada faedah, pengembangan mutu kualitas baik untuk pendidikan anak, baik untuk apa misalnya anak atau pengembangan ilmu lain, ya apapun itu lah. Tapi kalau misalnya kita dapat ada suatu wadah, ada suatu lembaga, ada suatu organisasi yang boleh kita perlu untuk terlibat beranggotaan, ya pasti akan siap sendiri gitu. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Suki, Pak Suki udah menyempatkan waktunya untuk boleh menyambut kami mahasiswa yang ingin mencoba mendapatkan jasa ini mencari ilmu juga Pak. Kami ucapkan terima kasih. Mulai dari awal kami datang mungkin ada beberapa kesalahan, pasti ada. Sebelumnya kami mohon maaf Pak untuk itu semua. Jadi kesimpulan yang saya ambil, saya dan Bapak saya sudah tahu mengenai program apa, mengenai fasilitas, pendanaan juga, mengenai donatur dari panti ini. Kami berterima kasih banyak untuk ilmunya Pak. Kami juga mendapatkan motivasi yang luar biasa dan kami berharap baik dari pemilik panti, pengurus panti dan bahkan anak-anak yang ada di sini terus berkembang, banyak masyarakat yang peduli, terutama untuk kami mahasiswa yang mungkin kedepannya bakal balik lagi ke panti ini, gitu Pak. Jadi untuk itu akhir kata saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sekian dari kami kelompok 10. Selamat sore. Selanjutnya kakak namanya Kak Tiara. Halo semuanya. Halo Kak Tiara. Perkenalkan nama kakak Kak Loris. Halo Loris. Halo Loris. Halo, perkenalkan nama kakak Kak Ulan. Halo. Hai Ulan. Bang Haris ya. Hai Bang Haris. Hai Haris. Perkenalkan nama Bang Dimar. Hai Dimar. Oke, biar semuanya semangat, Pak maju dulu. Kalau kakak bilang rumah bakti kasih anak, jawabnya luar biasa. Oke? Kita mulai ya. Rumah bakti kasih anak luar biasa. Sekali lagi, rumah bakti kasih anak luar biasa. Jadi di sini kakak-kakak mau kasih sedikit ilmu. Ilmu apa Kak? Tadi kakak udah wawancara sama Bapak. Ada beberapa dari kita itu yang apa ya, mengenal huruf masih kurang kata Bapak tadi ya, yang kedisiplinannya juga masih kurang, terus peduli sama sama juga masih kurang. Jadi tujuan kakak di sini mau kasih ilmu apa ini sebenarnya belajar, untuk apa pengetahuan, apa pentingnya itu, kenapa nggak usah semua sekolah aja apa. Nah kakak-kakak di sini mau kasih tahu sama adik-adik apa pentingnya sekolah itu. Adik-adik bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih. Yang pertama, jadi setelah kita mendengarkan sedikit materi, kakak mau tanya, siapa dari kalian ini yang mendengarkan materi apa yang kakak sampaikan? Jadi nanti kakak mau nanya beberapa pertanyaan, adik-adik itu dengar kakak berbicara atau enggak? Nah, ada hadiahnya, siapa yang bisa menjawab, kakak akan kasih 1 buah buku. 1 buah buku. Kakak udah menyediakan 5 buah buku. Jadi 5 orang dari antara kalian nanti yang bisa menjawab pertanyaan kakak akan mendapatkan 1 buku ini. Oke? Oke. Jadi dengarkan mulai dari awal sampai akhir kakak nanti mengasih materi, oke deh? Terus yang selanjutnya, kakak nanti mau bermain game sama adik-adik semuanya. Biar kami kakak, siapa tahu kedepannya kakak-kakak yang ada di sini mengabdi di panti asuhan kita ini. Iya kan? Berarti bisa kenal dong? Iya enggak? Kan udah pernah kesini. Kan? Terus nanti kalau kita main game, nanti kita mau bagi kelompok, ada 3 kelompok. Dan yang merasa 2-3 berapa kan? Iya kan? Oke?
Silakan tolong. Langsung saja, materi yang pertama kali ini kakak sampaikan itu mengenai minat belajar. Apa sih kak belajar? Coba ada yang tahu apa belajar? Apa belajar? Oke, jadi di sini kakak dengar tadi ada yang dari SD, SMP atau SMK, ya benar? Nah, jadi belajar itu meningkatkan untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Kalau adik-adik nggak belajar, tahu nggak tuh IUM bagaimana? Nggak tahu kan? Tahu nggak punya jadi bagaimana? Nggak tahu. Oke, jadi belajar itu apa sih kak? Nah itu tujuannya kalau kalian bertemu orang di luar sana, dia tanya, kak udah kelas berapa? Tinggalnya di mana? Tahu ini nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Baru nggak minta? Aduh, dong. Kita kan mau menerus bangsa nih, masa nggak belajar? Ya enggak. Jadi kita harus untuk menjadi manusia yang berhasil, manusia yang mempunyai pengetahuan, wawasan, kualitas, kita itu harus belajar. Oke, jadi tadi ada perkandungan dari bapak bahwasanya kita kan sebagian besarnya berasal dari Nias, ya deh? Kakak sendiri dari Riau. Halo semuanya. Oke, jadi tadi kakak dengar ada beberapa dari kita yang ketika belajar di sekolah lokal atau di Nias atau belajar di Nias itu kurang. Dalam artian perhatian guru, perhatian lingkungan, perhatian orang tua juga kurang. Mungkin karena orang tua harus bekerja, cari uang untuk makan, ya kan? Jadi untuk wawasan dari adik-adik semua ini ada kapasitas. Masih ada kelas 2 SD yang sama sekali tidak mengenal guru. Masih ada yang kelas udah sekolah tapi membaca masih aku lebih masih terbata-bata. Jadi untuk adik-adik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, salah satu syaratnya ya harus itu, harus tahu itu, harus mengenal guru, harus bisa membaca, harus mengetahui pengetahuan umum. Itu tadi syaratnya. Ya deh. Jadi kakak mau ngasih saran, gimana sih kak mau menentukan sikap minat belajar itu tinggi? Gimana caranya kak? Coba kasih kami solusi. Yang pertama ini adik-adik berusaha membuka diri. Coba semuanya, coba berusaha membuka diri. Oke. Jadi itu apa sih kak berusaha membuka diri? Ini adik-adik kan semuanya di sini dinaungi sama bapak tadi selalu menguruskan. Ada juga kakak, ada juga bang Herman, ya kan? Kalian ini nggak dididik sama orang tua kandung kalian. Benar kan? Jadi kakak wajar merasa bahwasanya kalian itu masih takut mungkin sama bapak itu. Masih dia bukan orang tua aku takut dipukul, aku takut diusir dari sini, aku takut buat salah. Jangan sampai kayak gitu, oke? Jadi berusaha membuka diri ini, Pak, saya nggak tahu huruf AB itu gimana. Boleh bapak ajarin? Itu adalah orang-orang yang memang mempunyai cita-cita yang keren, yang mau bertanya, yang mau memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita cuma berdiam diri, apa itu huruf A? Gimana huruf A? Gimana huruf B? Sampai kapan pun kita nggak akan tahu. Jadi itu gunanya tadi berusaha membuka diri. Jangan malu apabila kalau memang tidak tahu silahkan tanya. Kita di sini banyak loh gurunya, ada Pak Soki, ada kakak itu juga tadi, ada Bang Herman. Boleh ditanya, ya deh. Boleh. Yang kedua, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengaplikasikannya kan melakukan. Jadi setelah adik-adik dapat pengetahuan dari sekolah, dapat nasihat dari bapak, dapat pengalaman juga dari luar. Jangan itu dibuat jadi, ayo udah, oh gitu, nggak boleh. Jadi apa yang disampaikan itu harus dilakukan. Tadi seperti yang dibilang bapak tadi, kalian di sini itu deh bukan untuk dimanfaatkan. Jadi kalian di sini itu untuk dibangun jadi orang-orang yang berguna. Coba kalau kalian tidak Nias, kalian bisa berkuasa. Coba kalau kalian tidak mendapat pendidikan yang sewajarnya di sekolah, tidak mendapat perhatian dari orang tuanya mungkin kalian bisa bisa ada yang belum bisa membaca. Bisa nggak kalau kalian tetap di sana? Nggak bisa kan? Jadi itu gunanya. Kalau kita dapat ilmu, jangan cuma didiamkan, dilakukan. Bahkan yang udah besar-besar kayak seperti ini, Kak Putri, terus yang ada ini, Winda. Adik-adik bisa ngajarin adik-adik yang kecil ini, sangat bermanfaat sekali. Kan adik-adik udah mendapatkan ilmu dan sekolah nih, adik-adik ini belum. Jadi ketika sampai di sini, ajak adik-adik untuk belajar, membantu pekerjaan bapak-bapak juga yang ada di sini. Bermanfaat kan? Bermanfaat. Jadi mari sama-sama merangkul, kita itu saudara. Ingat ya, kita itu saudara. Meskipun kita tidak dilahirkan dari orang tua yang sama, kakak sama kamu saudara. Kita semua yang ada di sini saudara.
Ya deh. Baik. Yang ketiga, mencari teman untuk belajar. Kak percaya di sini semua orang-orangnya itu orang-orang yang punya perasaan ingin mengetahui yang luar biasa. Artinya tidak bodoh amat dengan lingkungan pendidikan. Kakak percaya bahwasanya kalian itu orang-orang yang ingin punya pengetahuan yang luas. Kalian itu orang-orang yang beruntung. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Kalian bayangkan teman kalian di dunia sekarang. Coba bayangkan sama adik putri kalian ini adik. Oh, kakak pindahnya dari dia siapa? Nah, adik Winda, coba bayangkan teman-teman kalian yang ada di dunia sekarang. Mungkin kalian belum bisa membaca, tapi adik Winda udah bisa kan? Udah bisa. Makanya dibilang mencari teman untuk belajar, artinya gini, jangan terlalu terbuka dengan dunia luar, tapi jangan pula terlalu tertutup. Bisa memilah mana yang baik. Jadi bisa memilih mana, oh ini guna untukku, oh ini khas pengetahuan untukku. Aku bakal lihat kayak gitu. Pernah nggak dengar kalau kita berkawan sama orang yang tiap paginya berparfum sampai 1 botol dia pakai, ketika kita gabung sama dia, wanginya itu kecium sama kita, nempel sama kita. Pernah nggak? Itu juga sama kita yang berkawan sama orang-orang yang pintar. Nah, ketika dia berbicara, ketika dia berperilaku, ketika dia berkomunikasi dengan dunia luar, pastinya dia mengeluarkan pengetahuan yang sebelumnya dia nggak dapat. Iya kan? Jadi itu gunanya cari teman untuk belajar. Pintar memilih mana orang yang baik untuk masa depan kita, pada yang tidak. Oke deh, setuju semuanya? Yang keempat, menyesuaikan dengan kemampuan. Karena manusia biasa punya batas kemampuan. Abang ini juga, kakak ini juga, kalian juga kayak gitu. Jadi setiap orang itu mempunyai batas-batasan. Jangan memaksakan diri, tapi mari belajar. Jangan, oh dia kayak gini, aku harus kayak gitu, nggak bisa. Dia kayak gitu, kita kayak gini. Jadi punya batasnya masing-masing. Tapi mari belajar. Ngerti? Jangan karena dia juara 1, aku nggak bisa, depresi akhirnya. Kalau depresi, stres, memikirkan bahwa saya itu nggak bisa kayak dia, emang nggak bisa. Itu ilmu, ini ilmuku. Gitu. Tapi mari belajar. Ngerti ya deh? Jangan memaksakan diri untuk sama dengan orang lain, itu nggak bagus. Tapi tetap belajar. Nggak bisa menyamai, setidaknya belajar sedikit dari dia. Coba sebutkan satu dari cara yang pasti kita untuk meningkatkan minat belajar kita. Bukan saya, oke? Saya. Oke, teman. Terima kasih siapa lagi? Cuman. Oke, cuma. Pertanyaan yang kedua. Tadi Pak bilang di poin yang 3 itu untuk meningkatkan minat belajar kita harus mencari teman untuk belajar. Apa sih artinya? Mencari teman untuk belajar. Coba saya bisa. Jelas. Tidak aja. Apa tidak ada mencari teman untuk belajar? Ayo, tidak. Sih, gak harus lengkap sama yang sudah kalian kecil. Mencari teman untuk belajar tadi satu punya dari kalian. Kalau orang 3 pagi pakai kartu, botol, kita menciptakan teman. Artinya apa ya? Kalau oke, jadi intinya Anda yang memilah bahwa jangan sembunyi kawan ini, bisa menyusui, harus tetap bisa memilih. Kamu baik percaya, saya mau dari kamu. Itu, jadi jangan tidak semua ngasih mani, tapi jangan menyusui, oke? Jangan memilih. Jadi saya pakai pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, 3 juga. Nah, ini oke, oke, nggak apa-apa. Nah, ya, kamu tanya aja, putih oke depan. Kamu tanya apa nama yang sendiri? Oke, tadi kan kalau itu mau pakai sekarang Indonesia. Kalau nanti bisa, jangan mereka dengan kesempatan mereka. Jangan termasuk dan ngomongin konsulat. Oke, selamat pada menang-menang ya. Kalian udah ngomongin deh. Jadi pas, nih, oke kita lagi udah ngomong. Yang selamat semuanya. Ya, kan semua tapi ke sana. Ya, kan semua tapi ke sana. Luar biasa. Yang bisa tahu, yang bagus. Ini apa? Pemenangnya itu kelompok 3. Pemenang 2 itu kelompok 2.
Oke, jadi sama juga sama juga. Bukan posisi nomor 5 ya. Salah. So call me crazy. We can live in a world that we